Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi terkini terkait CASN 2024. Khususnya para guru dan tendik bersiap ya Bapak Ibu untuk besok dan tanggal 30 September 2024 ini. Tes formalitas ya, tapi apakah tes ini nanti masih SJT atau sesuai dengan MAPEL? Kita akan terus mengupdate informasinya. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, beberapa informasi akan kita update pasca diumumkannya sosialisasi pelaksanaan CASN khususnya P3K 2024. Informasi pertama Bapak Ibu, kita akan melihat dulu rencana untuk live IG Bu Nunu ya terkait seleksi ASN P3K khususnya jabatan fungsional guru dan tentu saja ini untuk tendik, di mana nanti Selasa 27 Agustus 2024 pukul jam 4 sore nanti akan langsung dari Lampung. IG Bu Nunu ini berkaitan dengan Merdeka Belajar dan seleksi ASN P3K Guru. Nah, kita berharap di dalam IG ini nanti kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Bu Nunu terkait tes ya. Karena semuanya wajib tes, maka nanti silakan Bapak Ibu tanyakan apakah soal-soal seleksi kompetensinya nanti masih bersifat SJT. Karena penting sekali kalau seandainya soal teknisnya adalah MAPEL sesuai dengan formasi dan MAPEL Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu harus ekstra belajar karena sebenarnya kalimat formalitas yang disampaikan PAN RB sepertinya tidak terbukti. Nah, hal ini dikuatkan sebagaimana disampaikan di sini bahwa seleksi P3K 2024 yang menggunakan CAT BKN ini bukan tes formalitas, di mana honorer di sini akan bersaing sangat ketat. Ya, meskipun tidak menggunakan passing grade Bapak Ibu, ternyata walaupun akan dirangking, nilai Bapak Ibu ini akan membutuhkan perjuangan yang berat untuk mendapatkan ranking yang tinggi. Nah, tentu ini bertolak belakang dari pernyataan Pak Azwar Anas yang mengatakan bahwa tes hanya formalitas. Seleksi P3K 2024 menggunakan sistem CAT. Tesnya bukan sekadar formalitas, sehingga dipastikan persaingan honorer cukup ketat. Kami sudah menelaah Kemenpan RB 347 tentang mekanisme seleksi untuk teknis khususnya. Isinya relatif ada keberpihakan kepada honorer, tutur Nurbaiti kepada JPNN. Sementara dia memberikan apresiasi yang telah mengeluarkan Kemenpan RB ini. Pada setiap poin, alhamdulillah honorer K2 menjadi prioritas utama. Ya, karena K2 ini baik yang teknis, guru maupun nakes ini menjadi pelamar prioritas ya. Nah, ada 4 poin yang mendasar yang disampaikan terkait Kemenpan RB 347 ya, ini untuk yang tenaga teknis. Bahwa yang pertama ada poin yang menyebutkan bahwa pelamar wajib memiliki pengalaman minimal 2 tahun pada jabatan yang dilamar. Nah, ini nanti Bapak Ibu wajib menyertakan surat keterangan pengalaman kerja ya dari kepala kantor ataupun kepala instansi sebagai persyaratan tambahan. Namun menurut Bunda Nur, persyaratan ini seharusnya tidak disamakan bagi para honorer K2. Artinya K2 ini kan sudah jelas lebih dari 2 tahun dan tidak perlu menggunakan surat pengalaman kerja. Terkait soal-soal dalam tes P3K masih sama jumlahnya, yaitu 145, di mana soalnya teknis 90, manajerial 25, sosial kultural 20, dan wawancara 10. Nah, berkaitan dengan untuk guru, nah teknis ini masih belum jelas Bapak Ibu apakah masih SJT ataupun sesuai MAPEL. Kalau melihat nominal soal ini, artinya honorer harus bersiap-siap bertarung mendapatkan soal di sistem CAT BKN. Kemudian poin ketiga yang baiknya adalah memang tidak ada passing grade ya, tetapi melainkan peringkat terbaik. Nah, dengan demikian honorer harus berusaha mencapai nilai tertinggi dibandingkan rekan-rekan yang lain. Kemudian pada poin ke-29 dan 30 berbunyi tentang kelulusan seleksi dilakukan secara berurutan. Mulai dari K2, kemudian yang terdata di BKN, kemudian baru non-ASN yang tidak terdata di BKN, seperti para guru dan tendik yang mungkin hanya terdata di Dapodik, dengan catatan mereka bekerja di atas 2 tahun. Nah, dari penjelasan ini Bapak Ibu, pernyataan Pak PAN RB Azwar Anas sepertinya tidak terbukti. Jika Bapak Ibu hanya tes formalitas, maka bakal kalah dari rekan-rekan yang lain. Kemudian informasi kedua berkaitan dengan momen 30 Agustus yang dinanti jutaan honorer. Mari kita baca. Pemerintah belum menetapkan jadwal pendaftaran P3K, tetapi beredar kabar akan dibuka sekitar Oktober, bahkan akan bermula sejak September ya. Perkiraan waktu tersebut bisa dimaklumi karena jumlah lowongan P3K mencapai 1.031.000 lebih. Perlu waktu untuk memastikan setiap formasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan, agar bisa mengakomodasi semaksimal mungkin honorer yang harus diangkat menjadi P3K.
Nah, di dalam 3 Kemenpan RB itu semuanya mengatur berkaitan dengan P3K paruh waktu bagi Bapak Ibu yang formasinya tidak mencukupi dari daerah. Nah, inilah Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu di tanggal 30 nanti, di mana surat keputusan penetapan formasi P3K 2024 untuk masing-masing instansi ini akan diserahkan pada tanggal 30 Agustus 2024. Dan sudah pasti tanggal tersebut dinantikan jutaan honorer yang memastikan ada tidaknya formasi di instansi tempat mereka mengabdi selama ini. Nah, untuk tanggal 30 ini tentu saja bukan hanya guru, tendik, tetapi semua jabatan ya Bapak Ibu, termasuk nakes dan tenaga teknis yang akan melihat dan membaca peluang apakah mereka bisa masuk sebagai full time ataupun hanya menjadi ASN P3K part time. Kemudian informasi pamungkas Bapak Ibu, ini ada keluhan dari tenaga K2 juga dan honorer administrasi dan teknis bahwa dengan adanya akomodir bagi rekan-rekan yang tidak masuk database bisa ikut seleksi, ini dianggap tidak adil Bapak Ibu. Bahwa menurut tenaga teknis, dibukanya peluang bagi honorer non-database BKN untuk ikut seleksi P3K itu akan memantik polemik. Katanya mau menyelesaikan 1,7 juta yang masuk dalam database. Kok yang baru 2 tahun bekerja dan tidak masuk database juga malah diakomodasi, kata Nurbaiti kepada JPNN. Mestinya, kata Bunda Nur, pemerintah mengutamakan honorer yang masuk database dulu. Ya, walaupun honorer K2 ada di urutan pertama peserta seleksi P3K 2024, tetapi menurut beliau ini akan jadi sia-sia bila formasinya tidak ada ataupun tidak mencukupi. Khususnya bagi rekan-rekan guru dan tendik, ya tentu saja rekan-rekan ini diakomodir dalam Kemenpan RB 348 ya, bahwa walaupun mereka tidak masuk dalam database, cukup masuk dalam Dapodik selama 2 tahun, mereka tetap akan mendapatkan peluang mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Ya, untuk jelasnya nanti Bapak Ibu bisa curhat dan bertanya di IG Bu Nunu pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pukul 4.30 sore. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sosialisasikan tanggal 30, lalu berikutnya kami undang Bapak Ibu sekalian, mungkin ada surat berikutnya untuk tindak lanjut dari sosialisasi ini untuk dilakukan penyerahan atau pengambilan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan P3. Akan dilakukan tanggal 30 di Gerhadi Syahid Jaya seperti biasa, seperti CPNS waktu itu. Lalu kemudian khusus teman-teman di Papua akan dilakukan pada tanggal 2 September di Hotel Claro Makassar supaya tidak terlalu jauh. Sekaligus kita juga akan melakukan monef termasuk yang seleksi guru.